Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Sukma Hasmita. Halo para pejuang NIP khususnya bidan di seluruh Indonesia. Apa kabar? Masih semangat ke teman-teman untuk menghadapi SKB di 2021 ini. Nah, kali ini aku akan bahas tentang kemampuan khusus pelayanan kesehatan ibu tentang persalinan. Ini adalah prediksi soal SKB CPNS Bidan tahun 2021. Sebelumnya teman-teman harus mengetahui dulu 60 langkah APN. Kalau dulu pernah berubah menjadi 58 langkah, tetapi sekarang sudah berubah kembali menjadi 60 langkah. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Jika ada soal seperti ini, cobalah teman-teman untuk membaca 1-2 kalimat terakhir. Asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 25 tahun G2P1A0 usia kehamilan 38 minggu kala 1 di BPM ditemani suami dengan keluhan mulas sering, hasil anamnesis tidak tahan dengan sakit pinggang, minta digosok pada bagian yang sakit ini. Hasil pemeriksaan TD 110/80, nadi 80, suhu 36,7, pernapasan 18, kontraksi 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik, DJJ 132, penurunan 3/5, pembukaan 6 cm, porsio tipis lunak, ketuban utuh. Yang ditanya adalah asuhan apa yang paling tepat. Jika dilihat dari keluhannya di sini adalah mulas sering, ditemani tidak tahan dengan sakit, minta digosok pada bagian yang sakit ini. Nah, jika kita lihat dari optionnya, meminta ibu istirahat, mengajar ibu bernapas, oke kita keep, memberikan kompres dingin, ini kemungkinan agak susah, oke kita skip, menjelaskan fisiologi persalinan, ini agak susah kita jelaskan kalau sudah sakit seperti ini teman-teman ya. Meminta ibu istirahat, oke kita skip juga. Antara B dan E, melibatkan suami dengan dalam manajemen pengurangan nyeri atau mengajarkan ibu bernafas. Tapi yang paling tepat di sini adalah ibu minta digosokkan pada bagian yang sakit. Jadi kita harus melibatkan suami dalam manajemen pengurangan sakit, pengurangan nyeri. Karena kalau suami yang melakukan itu, ibu punya kontak batin sama suaminya, jadi ibu lebih tenang sehingga bisa mengontrol emosi, bisa mengontrol sakit, dan kemungkinan bisa mengatur pernapasan dengan baik juga. Kita jawab adalah E. Nomor 2, seorang perempuan umur 25 tahun G2P1A0 usia kehamilan 40 minggu kala 1 di BPM dan keluhan sering mulas. Hasil anamnesis sudah keluar darah lendir, kontraksi makin sering, memilih berbaring. Hasil pemeriksaan TD 110/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5, kemudian pernapasan 18, kontraksi 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik, DJJ 132, penurunan 2/5, pembukaan 7 cm, porsio tipis lunak, ketuban utuh, UUK kiri depan. Posisi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Yang ditanya ini adalah posisi. Kalau kita bicara tentang posisi, kita lihat lagi ibu tadi memilih berbaring. Jadi dia kemungkinan tidak tahu nih mau baring seperti apa. Jadi kita tunjukkan posisi yang paling tepat. Duduk ini tidak dianjurkan karena mengganggu penurunan kepala. Telentang juga nggak bisa karena selain mengganggu penurunan juga membuat pernapasan terasa sesak. Miring kanan, ini kalau anjuran jika belum hamil ini dianjurkan untuk miring kanan seperti sunnah Rasul ya. Kemudian setengah duduk, ini juga tidak dianjurkan. Yang jawabannya adalah miring kiri, karena ada pembuluh darah yang jika kita miring ke kiri akan memberikan peluang atau memberikan ruang agar darah ini mengalir dengan bagus sehingga sirkulasi darah ini bagus dan penurunan kepala juga semakin menurun. Nah, jawabannya adalah C. Kemudian soal nomor 3, seorang perempuan umur 28 tahun G2P1A0 usia kehamilan 39 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis sudah keluar darah lendir. Hasil pemeriksaan TD 120/80, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, suhu 36,8, TFU 32. Wow, lumayan besar ya.
DJJ 136 kali per menit, teratur, penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, selama 40 detik, Porsio tipis lunak, membuka 6 cm, ketuban utuh, kaki kiri depan. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus ini? Oke, kita mulai dari yang pertama, mengukur nadi setelah 4 jam pemeriksaan. Nadi diukur setiap 30 menit sampai 60 menit sekali. Kemudian melakukan periksa dalam 2 jam kemudian. PD dilakukan setiap 4 jam. Bukan? Kemudian memeriksa TD menjelang persalinan. TD dihitung setiap 4 jam. Kemudian melakukan observasi DJJ per 30 menit. Nah, ini dia. Kita sudah ketemu jawabannya, yaitu D. Soal nomor 4, pertanyaannya, alasan apakah yang paling tepat untuk merujuk pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 18 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 37 minggu. Kala 1 di puskesmas Ponet, mengeluarkan keluar darah dan lendir per vaginam. Hasil anamnesis mulai semakin sering. Hasil pemeriksaan TD, nadi, suhu, pernapasan, dan TF. Pernapasan bagus, baik, TFU 28 cm, kontraksi 3 kali dalam 10 menit selama 35 detik, DJJ 144 kali per menit, kepala masih bisa digoyangkan. Rencana pasien dirujuk tanpa pemeriksaan dalam terlebih dahulu. Kemudian kita lihat lagi, poin di sini adalah kepala masih bisa digoyangkan. Oke, untuk alasan di sini kita lihat opsinya usia ibu 18 tahun, tapi ini bukan yang sesuai di sini. Masa gestasi 37 minggu, sudah ATRM. Belum infartu, bukan ini alasannya. HIS belum adekuat. HIS sudah 3 kali dalam 10 menit, selama 35 detik, sudah lumayan. Kemudian penurunan kepala 5/5. Nah, ini dia jawabannya E. Kenapa penurunan kepalanya? Karena kepala masih bisa digoyangkan padahal dia sudah 37 minggu. Biasanya jika usia kehamilan sudah 37 minggu, sedangkan dia adalah primigrapida, kepala sudah masuk ke pintu atas panggul. Nah, di sini penurunan kepala masih 5/5. Kemungkinan ini ada indikasi panggul sempit atau ukuran kepala bayi lebih besar daripada panggul. Soal nomor 5. Pertanyaan adalah, rencana tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu bersama suami datang ke BPM dan keluhan mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis keluar darah lendir. Ibu tampak gelisah dan kesakitan. Hasil pemeriksaan TD, suhu, nadi, dan pernapasan normal, baik, TFU 33 cm, DJJ 136 kali per menit, teratur, penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali 10 menit selama 30 detik, Porsio lunak, pembukaan 5 cm, dan ketuban utuh. Rencana tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memberikan dukungan. B. Ajarkan teknik relaksasi. Nah, ini kita keep. Anjurkan jalan-jalan semampu ibu. Oke, kita keep. Motivasi berkemih sesering mungkin, ini kurang tepat. Sarankan berbaring dan polisi telentang, jelas tidak baik. Dari 3 option ini yang sudah kita keep tadi, oke, ini. Yang paling tepat adalah sesuai dengan keluhan ibu tampak gelisah dan kesakitan. Kemungkinan ibu tidak akan sanggup untuk melakukan jalan-jalan, kita anjurkan. Kemudian beri dukungan dan ajarkan teknik relaksasi. Dukungan ini sebenarnya juga bagus, tetapi dukungan ini tidak bisa mengurangi kesakitan. Nah, yang paling tepat di sini adalah B. Ajarkan teknik relaksasi. Teknik relaksasi ini bagus untuk agar ibu dapat meminimalisir kesakitan sehingga ibu juga tidak terlalu cemas dan gelisah untuk menghadapi persalinan. Soal nomor 6, seorang perempuan umur 23 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di BPM ditemani suami dengan keluhan mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis merasa haus, perasaan ingin BAB, hasil pemeriksaan TD, nadi, suhu, pernapasan, DJJ normal, kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik, kepala janin sudah tampak 5 cm di vulva.
Jika sudah nampak di 5-10 cm di vulva, maka langkah selanjutnya sesuai dengan APN adalah melakukan atau memfasilitasi ibu melakukan posisi menerang. Jawabannya adalah C. Sudah tampak, sudah kelihatan ya teman-teman ya. Soal nomor 7, tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kasusnya adalah seorang perempuan umur 25 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 38 minggu. Kala 2 di ppm, dengan keluhan ingin meneran, hasil anamnesis ingin BAB. Hasil pemeriksaan TD, suhu nadi pernapasan normal, TFU 34 cm, JJ 144 kali per menit, kontraksi 4 kali jam 10 menit selama 45 detik, pembukaan lengkap ketuban utuh kaki kiri depan. Karena di sini pembukaan sudah lengkap, sedangkan ketuban masih utuh, maka yang perlu kita lakukan adalah amniotomi. Jawabannya adalah C. Oke. Soal nomor 8, pertanyaan langkah selanjutnya, apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 30 tahun, G1P0A0 ATRM, kala 2 di ppm, dipimpin meneran. Hasil pemeriksaan TD, pernapasan normal, TFU 34 cm, JJJ 144 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Saat ini kepala janin telah melakukan putaran paksi luar. Saat ini kepala janin telah selesai putaran paksi luar. Sesuai dengan langkah APN, jika kepala janin sudah selesai putaran paksi luar, maka selanjutnya adalah memegang kepala secara biparietal. Jawabannya adalah C. Soal selanjutnya nomor 9, maaf ya agak berisik nih. Pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Oke, seorang perempuan umur 30 tahun, G2P1A0, kehamilan 38 minggu, datang ke BPM mengeluh mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis sakit kepala dan penglihatan kabur. Riwayat persalinan sebelumnya, operasi atas indikasi preeklamsi. Hasil pemeriksaan TD 150/90, nadi 88 kali per menit, suhu 37,6, pernapasan 20 kali per menit, udem tungkai, TFU 34, EJJ 144 kali per menit, penurunan kepala 4/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik, dan posio kaku. Pembukaan 1 cm dan ketuban utuh. Untuk pemeriksaan penunjang di sini, karena dia tadi riwayat preeklamsi, tensi sudah 150/90, kemudian udem pada tungkai, otomatis yang diperiksa adalah protein urin untuk mengindikasikan apakah dia mengalami preeklamsi atau eklamsi nantinya. Kemudian 10, tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 31 tahun, G3P2A0, kehamilan 32 minggu, datang ke puskesmas Ponet, diantar suami dalam keadaan kejang, muka sembab, kaki udem. Tim Ponet bekerja cepat, satu petugas mempertahankan jalan napas, satu lagi melakukan regimen MGSO4, satu lagi melakukan kateterisasi, kemudian pemeriksaan yang terfokus. Hasil pemeriksaan muka 9 cm, porsio tipis, ketuban utuh, penurunan kepala di HO3, kaki kiri depan, protein positif 3. Tindakan awal yang dilakukan adalah, pokoknya teman-teman ingat, jika mengalami keadaan seperti ini, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah stabilkan pasien dulu, baru nanti lakukan tindakan lebih lanjut. Jawabannya adalah A. Oke, nah teman-teman, segitu dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya. Semoga lulus di SKB CPNS 2021 dan menjadi juara 1 di integrasi di SKD dan SKB dan lolos jadi CPNS tahun 2021 ini. Oke, jangan lupa tunggu video aku selanjutnya. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.